Kemudian wabidu'ail fuqara. Yang keempat adalah dan doa orang-orang yang fakir. Nah, termasuk tuh. Jangan macam-macam sama doa orang-orang yang fakir, apalagi orang yang fakir itu sudah fakir, teraniaya, ahli ibadah, waduh, tanpa hijab lagi itu. Kenapa? Sekiranya tidak ada para ulama, niscaya binasalah orang-orang yang bodoh. Sekiranya tidak ada keadilan para pemimpin negara, dan kenapa harus ada orang kaya yang dermawan? Sekiranya tidak ada kedermawanan orang-orang yang kaya, kata Rasul, niscaya binasalah orang-orang yang fakir. Binasa. Tadi itu sama, yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Marah sampai kebun binatang disebut semua, kan gitu, kebun binatang disebut semua. Apa itu? Cerminan orang ini orang ibadah. Nah, jangan sampailah kita orang-orang yang menjaga ibadah sholat, menjaga ukhuwah, persaudaraan, semarah-marahnya kita tahanlah, ya kan begitu. Maksudnya tahan, jangan sampai mengeluarkan kalimat atau kata-kata kebun binatang semua dikeluarin, kan gitu ya. Tuh, mendingan dasar kopiah merah lu, umpama kan begitu. Ya mendingan gitu, enak. Gue sumpahin kaya lu, kan gitu. Mendingan enak ngedoain ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW juga dari Umayyah ibnu Khalid. Nah ini perawinya nih ya, perawi yang merawayatkan ya, dari Umayyah ibnu Khalid bin ibnu Abdullah Asad, bahwa Rasulullah SAW memohon dibukakan apa, yakni meminta pertolongan dan kemenangan atas orang-orang kafir tuh dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang muhajirin yang mendarat. Muhajirin itu pendatang, ya. Apa permohonannya? Yaitu dengan orang-orang kafir, mereka seraya mengucapkan Allahumma ansurna 'alal a'da'i bi hurmati ibadikal fuqara'il muhajirin. Nah, itu doanya tuh. Doa pas ketika datang atau ada tamu datang, ya kan, ada kita punya permusuhan atau apa, ya Allah tolonglah kami atas musuh tuh, dengan kehormatan hambamu yang fakir yang berhijrah. Ada apa dengan fakir nih? Satu, poin pertama, dianjurkan kita berdoa dengan suara lemah lembut, karena itu salah satu tanda kita orang yang ikhlas. Berbisik, makanya ada tempatnya, waktunya yang lebih khusyuk, lebih punya jam-jam tayangnya. Apa? Qiyamul lail, bangun malam, berdoa sama Allah, karena lebih waktunya lebih spesial, ya kan, lebih khusus. Ya Allah tolonglah kami atas musuh yang mana? Yang dengan kehormatan hambamu yang fakir yang berhijrah, hambamu yang fakir yang berhijrah, yang pindah, yang datang, itu ya, kaum muhajirin yang datang. Dan ini menunjukkan penghormatan Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang fakir, bukan kafir, fakir. Nabi Muhammad ini salah satu contoh menghormati orang fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Fakir itu orang yang gak bisa apa-apa, maksudnya fakir tuh. Nabi Muhammad hormat, mendoakan, karena apa? Yang dikhawatirkan doanya orang fakir. Nah, kita lihat makanya ya, doanya orang fakir, dan kesukaan beliau pada doa mereka. Nah, kesukaan Rasulullah pada doa-doanya orang fakir.
serta mengambil barokah dari keberadaan mereka. Nah, saudara-saudaraku sekalian, nah ini landas pijakan untuk kita juga. Di dalam kitab Taghibatul Abrar bahwa qiyamud dunya bi arba'ati asya'a. Nah, tegaknya dunia ini, ya, tegaknya dunia ini, gagahnya dunia ini, makmurnya dunia ini, hebatnya dunia itu, ini ya, dengan 4 perkara tuh, bi arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama'i. Yang pertama dengan ilmunya para ulama. Bayangin tuh, dunia ini bisa tegak karena banyak para alim ulama, ilmunya para alim ulama. Karena dengan ilmu itu alim ulama membimbing, mengantarkan, mengajarkan, mengingatkan nih firman Allah, nih hadis Rasulullah SAW dengan bijaksana tentunya. Itu makanya tetap hidup, ada semangat karena ada yang penanggung jawab. Begitu. Yang pertama, perkara yang pertama. Perkara yang kedua, wa bi'adlil umara. Nah, yang kedua dengan keadilan para pemimpin negara. Itu yang kita rindukan. Ya, itu mah dengan kecerdasan saudara-saudara masing-masing lah. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang adil seperti apa, saya yakin dengan pengalaman, kecerdasan, kebijaksanaan bisa menilai. Ini dunia ini akan tegak, gagah. Itulah dunia tuh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bisa gagah kalau ada yang pertama ilmu para alim ulama, adilnya seorang pemimpin negara. Terus yang ketiga apa lagi nih? Wa bisakhawatil aghnia. Yang ketiga adalah dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Tuh. Berarti ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, lah ya gimana mau beribadah, mau beragia sama siapa orang punya? Semuanya orang kaya semua nih. Mau ngasih ke Zaidan, udah punya, kan gitu. Makanya ada fakir ini supaya ada take and give, memberi dan menerima. Yang menerima orang fakir, yang memberi orang kaya. Orang kaya ya, yang hatinya murah, yang hatinya ada rasa rahman, rahim, saudara-saudaraku sekalian. Murahnya, karena nanti dihisabnya nanti itu adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kaya yang dermawan. Wah, situ kita berdoa aja supaya jadi orang-orang kaya, bisa dermawan kita nanti ya. Kemudian wabidu'ail fuqara. Yang keempat adalah dan doa orang-orang yang fakir. Nah, termasuk tuh. Jangan macam-macam sama doa orang-orang yang fakir, apalagi orang yang fakir itu sudah fakir, teraniaya, ahli ibadah, waduh, tanpa hijab lagi itu. Nah, makanya kalau biar cepat masalah kita rampung, dekat-dekatin orang yang ahli Quran, deketin orang fuqara, abang fakir, tapi yang memang benar-benar dia ibadah, kalau bisa ya. Terus kemudian dia musafir, nabi musafir dalam keibadah. Kenapa kenapa 4 perkara ini? Karena yang pertama, walaulal ulama'u lahalakal juhalai. Nah, kenapa? Sekiranya tidak ada para ulama, niscaya binasalah orang-orang yang bodoh. Itu. Terus kenapa harus ada umara atau pemimpin yang adil? Walaula adalul umara la akalan nasu ba'duhum ba'don. Sekiranya tidak ada keadilan para pemimpin negara, niscaya manusia saling menerkam sesama mereka. Kenapa?
kapan? Sebagaimana serigala menerkam kambing. Wah, serem juga ya, Masya Allah. Dan kenapa harus harus ada orang kaya yang dermawan? Sekiranya tidak ada kedermawanan orang-orang yang kaya, kata Rasul, niscaya binasalah orang-orang yang fakir. Binasa orang-orang yang fakir. Dan juga kenapa harus ada orang-orang fakir? Dan sekiranya kalau tidak ada orang-orang fakir, niscaya robohlah langit dan bumi. Adanya langit dan bumi kan disebabkan juga ada orang-orang fakir, saudara-saudaraku sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Ada 3 macam kata Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, salasu da'awati mustajabah la syakkin fihinna da'watul walidain walidi liwaladihi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ada 3 macam doa yang dikabulkan dan tidak akan diragukan lagi. Yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Awas, hati-hati ya. Maksudnya nih, kalau sudah ada digariskan doa orang tua untuk anaknya itu pasti kabul, hati-hati. Semarah-marahnya orang tua, nyumpahin hati-hati. Babi lu umpama ya, saking marahnya jengkel, dasar anjing lu babi umpama. Memang anaknya kalau zaman sekarang nggak jadi babi, cuman perilakunya. Tuh, lihat sifat-sifat, pelajarin sifat babi tuh. Tidur aja. Begitu bangun main seruduk aja. Nggak ada adab kalau babi mah, main serondong aja. Malah lari kenceng-kencengan babi, ajak pengkol, oh berhenti dulu deh kan gitu. Awas, anjing lu, perilakunya. Nah itu, hati-hati kita sebagai orang tua, jangan menggunakan stempel kabul ini. Marah sama anak, kadang memang saya nggak pernah marah-marah, tapi hatinya, Allah kan lihat hati kita. Kita sebagai orang tua marah seenak-enak, awas itu. Tuh, doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian doa orang yang bepergian, ini maksudnya musafir. Nah, ya, musafir. Musafir yang mana? Harus maksud syarat. Pertama, syarat musafir itu kepergiannya setidak minimalnya kepergiannya itu jumlah kilonya 83 kilo. Ada keterangan lain 87 kilo. Satu. Yang keduanya, kepergiannya itu bukan karena maksiat, bukan karena mau poya-poya, ya kan, bukan karena mau belanja, tapi memang dalam rangka silaturahim, ibadah, berziarah. Nah, baik Pak, udah minum belum? Doain. Dari mana Pak? Misalkan, oh dari Palembang, cepat lebih nih, kan gitu. Pak doain ya Pak ya, nah, supaya ponakan saya cepat punya anak. Oh iya, amin mudah-mudahan. Wah, silakan sholat Pak. Dirayanin, diseneng. Ini mah enggak. Jangan-jangan intel awas teroris. Wah, belum apa-apa udah seuzon kita mah. Ditanya siapapun gitu loh ya, mau dari jamaah mana diterima. Itu kita ansor namanya, ya kan, penyambut. Siapa tahu penyakit-penyakit di rumah kita pergi, kan ada pernah kisahnya kan gitu loh. Nah itu loh maksudnya. Musafir, awas, masuk syarat ya, masuk syarat. Pertama, jarak tempuhnya ada yang 83 kilo, ada yang 87 kilo ya. Kedua, kepergiannya bukan karena maksiat. Awas itu. Nah itu doanya tanpa hijab, sama dengan doa orang tua kepada anaknya. Tuh. Kemudian yang ketiga siapa sih? Wah ini yang benar-benar diijabah nih. Yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Nah, awas tuh, teraniaya. Orang yang teraniaya itu gestur tubuhnya itu tidak sama. Kadang ya Allah, kelihatan itu bahkan gitu. Ada yang tenang, tapi hatinya lagi tersayat. Ya Allah, orang ini sombong amat. Ya Allah, saya nggak ikhlas ya Allah kalau dia nanti naik mobil, biarin aja jalan kaki deh. Teraniaya hatinya. Nggak tahu hati manusia. Payah amat gue kok jalan kaki malah. Apa nih?
Awas, ada 3. Ini yang tanpa hijab ini. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua doa orang yang bepergian atau musafir, ya. Yang ketiga doa orang yang teraniaya perasaannya. Dicambuk, digebuk, itu bukan termasuk aniaya, itu mau dipukul, disiksa, bukan teraniaya. Kalau teraniaya udah hati itu. Ya, lebih parah lagi, luarnya hancur, digebuk, benjol-benjol, dalamnya juga tersayat. Nah itu, waduh, masya Allah itu teraniaya. Doanya kabul tanpa hijab itu, awas. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam majalisnya, diriwayatkan dari langsung Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, yarfa'ullahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama' wa baqulur rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin, katanya gitu. Ittaqi da'watal mazlumi, takutlah doanya yang orang-orang yang teriak, takutlah doanya. Ini yang ditegasin sama dia. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya. Kenapa? Fa inna laisa baina, karena sesungguhnya tidak ada penghalang, tuh dijelasin. Tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah orang teraniaya. Awas itu. Tidak ada hijab, ya. Kenapa? Sudah tidak penghalang, terus doa itu langsung diangkat oleh Allah di atas awan, lalu dia bukakan untuknya pintu-pintu langit seraya Tuhan keberkatan. Ini Allah berkata, ya Qudsi ini. Kata Allah, demi keperkasaanku, kata Allah, demi keperkasaanku, gagahanku, aku pasti menolongmu sekalipun nanti, sekarang ataupun nanti. Itu maksudnya. Langsung Allah jawab itu doa orang yang teraniaya. Jadi dari sekian poin ketiga itu, yang langsung ijabah itu orang yang teraniaya. Masya Allah. Kenapa nggak ada orang tua sama anaknya? Orang tuanya juga banyak dosa, kan gitu. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, dari kajian kita pada malam hari ini adalah fadl atau keutamaan kita dalam berdoa. Ya, bagi yang sudah tahu lebih mantap lagi, yang belum tahu mulailah berdoa dengan suara yang lemah lembut, lirih, mohon, karena itu sebagai tanda kita adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas apa yang kata hati kita. Nggak perlu kuat, ya. Yang kedua, berdoalah jangan berlebihan, ngukur diri, ya. Jangan takut, kita jangan aneh, artinya ya. Ini yang saya ngasih tahu yang belum paham. Kita jangan aneh melihat fenomena orang yang berdoa berlembar-lembar, itu mah hebat wali. Jangan, ya. Atau bisa juga husnudzonnya seperti ini, dia berdoa banyak untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu, umpamanya begitu. Tapi untuk jamaah internal jamaah atau untuk diri sendiri jangan berlebihan. Allah nggak suka. Allah nggak suka berlebihan. Berlebihan yang mana? Segala apapun. Baik itu doa, baik itu suara, tuh, ya kan? Baik itu kalimat-kalimat, nggak boleh. Tapi berdoalah yang dimana yang membuat kita dekat kepada surga, yang membuat kita jauh dari neraka, gitu. Yang membuat kita antara keduanya yaitu Allah menjadi ridho. Nah kalau kita udah garisnya masuk neraka, Allah ridho, ya udah, ayo. Pengennya surga aja kita mah, ya. Kemudian bapak dan saudara-saudaraku sekalian, di antara itu juga selain kita berdoa dengan suara pelan, tidak berlebihan, pastikan kita mengetahui doa orang-orang yang mustajab. Ini belum waktu yang mustajab, ya. Ini baru orang yang mustajab doanya, ya kan? Karena dunia ini itu gagah, itu berdiri berapa pilar? Ada 4 pilar. Adanya ilmu para alim ulama, tetap ada kehidupan dunia.
ya, tetap ada apa istilahnya grafik, karena ilmunya para alim ulama, ada dosen-dosen, ada guru-guru SD, ada tutor, ada ini apa dan sebagainya. Kedua, adilnya Umar, adilnya pemimpin negara. Terus yang ketiga, kekayaan, kedermawanan orang kaya. Kalau orang kaya pelit, waduh, bukan dunia namanya. Ciri dunia itu ada karena kedermawanan orang kaya kepada orang fakir. Terus kemudian adanya orang fakir, itu memang seninya, itu dunia. Tuh, ya. Dan harus ingat poin ketiga tadi, doa yang tanpa hijab yang langsung diijabah oleh Allah, doa orang tua kepada anaknya, hati-hati. Terus kemudian doa orang yang melakukan perjalanan atau musyafir, dan doa orang yang teraniaya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbendaharaan ilmu kita sebagai modal utama, sebagai modal untuk mengamalkan kebaikan atau amal soleh kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat cucuran pahala dari Allah, keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika khususan fi hadhil majlis, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ufawridu amrina ila Allah bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.